Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang benar, Allah yang kudus dan layak disembah. Kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Oleh karena Engkau saja ya Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 11 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu merupakan ujian bagi iman kita. Setiap hari kita diuji dengan berbagai perkara yang terjadi. Ujian ini tidak berlaku hanya untuk segelintir orang saja. Tidak terjadi hanya kepada kita semata, tapi kepada semua yang hidup di bumi ini. Mazmur 11 ayat yang ke-5 berkata, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi di sini kita mengerti bahwa Tuhan tidak memandang siapapun dan tidak membeda-bedakan. Semuanya mengalami pengujian oleh Tuhan. Di antara kita mungkin ada yang bertanya, mengapa harus ada ujian? Bukankah sebaiknya tidak perlu ujian-ujian itu? Pada hakikatnya, saudara, dalam kehidupan kita, terhadap sesama pun, kita seringkali menguji. Entah itu dalam hubungan pekerjaan, kemitraan, ataupun dalam pernikahan. Kita ingin mengetahui sejauh mana orang-orang yang ada dekat dengan kita dapat kita percayai. Demikianlah juga ujian yang terjadi pada diri kita. Ujian yang dari Tuhan itu mempunyai tujuan. Pertama adalah untuk melihat ketulusan hati kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 dalam pasal yang sama dari Mazmur ini tertulis, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kalimat orang yang tulus akan memandang wajah-Nya berarti bahwa orang yang tulus akan berkenan kepada Tuhan. Inilah yang dicari oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang tulus hati dalam mencari Tuhan, yang tulus hati percaya kepadanya, yang tulus hati mengasihi Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang tulus hati, bukan karena motivasi-motivasi lain, tetapi karena semata-mata mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh tulus hati dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, iman kita tidak akan berubah, kasih kita tidak akan memudar kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk memurnikan iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terkadang, saudara, dalam kehidupan kita masih ada hal-hal yang mengkontaminasi iman kita. Masih ada kekotoran yang perlu dibersihkan dan dilenyapkan. Itulah mengapa kita masuk dalam proses pengujian, yaitu supaya segala yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan dibersihkan dari dalam hati dan pikiran kita, dilenyapkan dari hidup kita, sehingga kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Tujuan yang ketiga adalah untuk menyempurnakan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua, jangan putus asa ketika kita mengalami pengujian. Tuhan rindu melihat iman dan kasih kita yang tulus kepadanya. Pada saat kita ada dalam masa-masa ujian, sadarilah bahwa Tuhan sedang melihat kita dan sedang mengamat-amati respon kita terhadap setiap ujian. Tetaplah mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Tanggalkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan relakan diri kita dibentuk oleh-Nya. Tuhan berjanji untuk memberikan kita kekuatan dan jalan keluar untuk dapat menanggung setiap ujian ataupun pencobaan yang kita alami. Bersukacitalah saudara dalam setiap pengalaman dan proses ujian, karena Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita gagal, namun Ia menopang kita untuk menyempurnakan kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang kudus, Allah yang benar, pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa setiap kami diuji untuk memurnikan diri kami. Engkau mencari orang-orang yang tulus hati kepadamu. Tolong kami Tuhan, ini juga menjadi kerinduan kami. Kami rindu dan kami mau menjadi orang yang tulus hati dalam mengasihi Engkau, dalam mempercayai Engkau Tuhan. Semua motivasi yang tidak benar dalam mengiring Engkau, kami mau tanggalkan. Kami mau lepaskan setiap kekotoran, setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami, bersihkan kami Tuhan, supaya kami layak dan berkenan kepadamu. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala ketidakbenaran kami Tuhan, dan tuntun kami untuk kami selalu berada dalam jalan-jalan yang benar, yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk tuntunan-Mu, bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami dalam segala keadaan yang kami alami pada saat ini. Penderitaan, pencobaan, masa-masa sulit, kami mau selalu percaya kepadamu, setia mengasihi Engkau Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus, kuatkan kami selalu untuk berpegang teguh dalam iman kami kepadamu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami membawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa yang disampaikan, setiap pergumulan kami secara pribadi, apapun persoalan yang kami hadapi, kami bawa kepadamu Tuhan. Lawatlah setiap kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu, hiburkan yang susah, dan berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Penuhi kami selalu ya Tuhan dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, sehingga mulut kami penuh dengan sorak-sorai dan ucapan pujian mazmur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas umat-Mu di mana saja berada, dan berkat-Mu juga Tuhan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kasih karunia berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Kemenangan Tuhan nyatakan, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan, dan penyertaan-Mu yang sempurna selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.